Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas tafsir As-Sa'di yang dikenal dengan judul Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Dan kita masih berada pada penjelasan ayat yang ke-26 dan 27 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض Ulaika humul khasirun." Yang artinya sesungguhnya Allah tidak segan untuk memberikan permisalan ma ba'udatan fama fawqaha, walaupun dengan seekor nyamuk ataupun yang lebih kecil dari itu, yang di atas nyamuk dari segi kecil. Kalau ada, maka Allah tidak segan untuk memberikan permisalan. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui bahwasanya hal itu, perumpamaan tersebut adalah al-haq, kebenaran yang datang dari Rabb mereka. Dan adapun orang-orang kafir, maka mereka berkata, apa yang Allah kehendaki dengan permisalan ini? Maka Allah mengatakan Allah dan juga Allah menjadikan mendapatkan hidayah sebagian kalangan. Dan tidaklah yang Allah sesatkan melainkan orang-orang fasiqin, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diturunkan, dan mereka yang memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, dan mereka orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, kemarin ayat ini sudah kita baca dan kita bahas sebagiannya. Dan sekarang kita masuk pada penjelasan dari al-muallif, yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, tentang hikmah, yaitu disesatkannya manusia
Berkata al-muallif rahimahullah taala, "Tsumma dzakara hikmatahu." Kemudian Allah menyebutkan hikmahnya fi idlali man yudhilluhum, di dalam menyesatkan orang-orang yang Allah sesatkan mereka. Wa anna dzalika adlun minhu ta'ala, dan bahwasanya yang demikian itu merupakan bentuk keadilan minhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Faqal, maka Allah pun berfirman, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah yang disesatkan olehnya kecuali orang-orang fasik, kecuali orang-orang fasik. Taib, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini As-Sa'di menjelaskan bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyesatkan manusia dengan sebab permisalan atau perumpamaan yang ada, maka itu bukan bentuk kezaliman dari Allah, tetapi ini adalah bentuk keadilan dari Allah. Orang yang disesatkan Allah adalah orang yang memang pantas sesat, ya, karena Allah mengatakan wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah mereka itu disesatkan kecuali karena mereka orang fasik. Karena mereka fasik, maka mereka pantas untuk disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang dimaksud dengan al-fasiqin dijelaskan di sini ay al-kharijina an ta'atillah, itu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, al-mu'anidina li rusulillah, yang menentang utusan-utusan Allah, menentang para rasul Allah, alladzina saral fisqu wasfahum, mereka orang-orang yang menjadikan kefasikan itu sebagai sifat dasar mereka. Fala yabghuna bihi badala, maka mereka tidak berusaha untuk merubahnya. Faqtadat hikmatuhu ta'ala, maka sesuailah dengan hikmah Allah Ta'ala, idlalahum, yaitu disesatkannya mereka, li'adami salahiyatihim lil huda, karena tidak pantasnya mereka untuk mendapat hidayah. Kamaqtadat hikmatuhu, sebagaimana sesuainya hikmah Allah, wa fadluhu, dan keutamaan Allah, hidayata, untuk memberi hidayah, manittasafa bil iman, siapa yang tersifati dengan keimanan, wa tahalla bil a'malis salihah, dan berhias dengan amal saleh. Nah, jadi sesuai dengan kepantasan orang tersebut. Kalau orang tersebut orang yang fasik, maka tentu saja tidak akan mendapatkan hidayah. Yang ada adalah kesesatan. Tapi kalau orang itu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, maka dia pantas untuk mendapatkan hidayah, sehingga tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbicara tentang orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah di dalam ayat ini, yaitu karena kefasikan mereka, karena mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan sebab ketidaktaatan mereka itulah
Allah semakin sesatkan mereka. Jadi mereka tidak dapat hidayah. Ini bukan karena salah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena mereka sendiri yang telah bersikukuh di atas kefasikan mereka. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya menjelaskan tentang kefasikan itu ada dua macam. Qala rahimahullah, wal fisqu naw'an. Dan fasik itu ada dua macam. Nau'un mukhrijun minad dini, macam yang pertama yaitu yang mengeluarkan dari agama. Wa huwal fisqul muqtadhi lil khuruji minal iman, yaitu kefasikan yang konsekuensinya keluar dari keimanan. Kal madhkuri fi hadhihi al-ayati wa nahwiha. Dan kefasikan macam ini seperti yang disebutkan di dalam ayat ini dan semisalnya. Ya, di dalam ayat ini itu kefasikannya menyebabkan seorang keluar dari keimanan. Dia keluar dari agama. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua sikap yang berbeda antara orang yang beriman dan orang kafir di dalam menyikapi permisalan atau perumpamaan di dalam Al-Quran. Nah, ini kalau orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, mereka tahu kalau perumpamaan itu adalah benar dari Rabb mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir. Nah, ini adapun orang-orang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Nah, ini sikap orang kafir. Maka mereka mengatakan, apa yang Allah kehendaki dari perumpamaan ini? Lalu Allah katakan, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Jadi ayat ini ada kaitannya dengan sikap orang-orang kafir tersebut. Kalau orang kafir, maka mereka mempermasalahkan perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Mereka mempertanyakan, buat apa Allah Subhanahu wa ta'ala membuat permisalan nyamuk? Ya, dan sebelumnya sudah pernah kita bahas permisalan, yaitu orang yang menyalakan api kemudian padam, orang yang kehujanan kemudian tidak memiliki cahaya, cahayanya hanya kilat yang sebentar padam. Nah, itu mereka permasalahkan. Ya, padahal Allah memberikan hidayah dengannya banyak manusia, dan Allah juga menyesatkan dengannya banyak manusia. Nah, yang disesatkan oleh Allah itu adalah orang-orang fasiqin. Ditambah lagi Allah sifatkan mereka dengan alladzina yanquduna ahdallah, yaitu yang melanggar perjanjian Allah. Maka ini adalah kefasikan yang pertama. Ya, kefasikan yang mengeluarkan dari iman. Wa nau'un, dan yang kedua kefasikan yang macam berikutnya, ghairu mukhrijin minal anil iman. Ghairu mukhrijin anil iman, yang tidak mengeluarkan dari keimanan. Kama fi qaulihi ta'ala, misalkan kita bisa jumpai di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman,
apabila datang kepada kalian seorang fasik yang membawa kabar berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah, telitilah, cross checklah terlebih dahulu. Nah, ini kefasikan juga, tetapi kefasikan yang tidak mengeluarkan dari keimanan. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian, fasik itu ada dua. Kefasikan yang mengeluarkan dari keimanan dan kefasikan yang tidak mengeluarkan dari keimanan. Adapun kefasikan yang di dalam ayat ini, maka ini adalah kefasikan jenis pertama, yaitu kefasikan yang mengeluarkan dari keimanan. Tsumma wasafal fasiqin, kemudian setelah itu Allah sifatilah orang-orang fasik tersebut dengan firman-Nya, alladzina, faqal, lalu Allah berfirman, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Orang-orang fasik itu, mereka adalah orang-orang yang membatalkan perjanjian mereka, orang-orang yang melanggar perjanjian mereka dengan Allah setelah perjanjian itu diputuskan. Nah, kemudian dijelaskan di sini, wa hadza ya'ummul ahdalladzi bainahum wa bainahum. Maka perjanjian yang dimaksud ahdallah ini umum, ya, hal ini bersifat umum. Al-ahd alladzi bainahum wa bainahu, yaitu perjanjian antara mereka, yaitu orang-orang fasik tadi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjanjian mereka dengan Allah. Dan ini perjanjian yang paling utama, janji keimanan, janji untuk taat, janji untuk beriman dan beramal saleh. Ini semua manusia punya janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi bainahum wa baina ibadihi, dan juga mencakup perjanjian mereka, orang-orang fasik tersebut, wa baina ibadihi, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, perjanjian sesama manusia. Nah, orang-orang fasik itu mereka melanggar dua macam perjanjian ini. Janji dengan Allah dilanggar untuk beriman, dan janji kepada sesama manusia pun juga dilanggar. Maka kefasikan mereka ini berat jamaah sekalian, karena melanggar perjanjian dengan Allah dan melanggar perjanjian dengan sesama manusia. Nah, alladzi akkadahu alaihim bil mawathiqis tsaqilati wal iltizamat, yang mana telah dikukuhkan atas mereka itu dengan perjanjian-perjanjian yang berat dan komitmen-komitmen yang ada. Jadi sudah ada ikatan perjanjian dan sudah ada ikatan komitmen, tapi mereka langgar. Fala yubaluna bitilkal mawathiqi, maka mereka orang-orang fasik tersebut tidak memperdulikan perjanjian-perjanjian tersebut, ikatan-ikatan tersebut. Bal yanqudunaha, bahkan mereka langgar. Wa yatrukuna awamirahu, lalu mereka tinggalkan perintah-perintah Allah. Wa yartakibuna nawahihi, lalu mereka yaitu melakukan larangan-larangan Allah.
wa yanquduna al-uhud allati bainahum wa bainal khalq, dan mereka pun juga melanggar perjanjian-perjanjian antara mereka dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, jadi perjanjian yang paling utama itu mereka langgar, yaitu perjanjian antara hamba dengan Tuhannya, dan juga perjanjian antara sesama manusia, mereka pun juga melanggarnya. Berjanji untuk saling menjaga darah misalkan, berjanji untuk saling menjaga kehormatan, menjaga harta. Ini perjanjian antara sesama makhluk. Nah, orang-orang fasik itu suka melanggar perjanjian. Ya. Jadi jangankan perjanjian antara sesama manusia, perjanjian dengan Tuhannya pun dilanggar. Maka beratlah kefasikan mereka itu. Taib. Kemudian wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal. Dan mereka pun, ini masih sifatnya siapa ini? Orang-orang fasik. Mereka pun juga memutuskan apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung. Ya, kebanyakan para mufassirun, para ahli tafsir mengaitkan ini dengan silaturahim. Padahal tidak khusus silaturahim. Jadi antara perbuatan orang-orang fasik itu melanggar silaturahim atau memutus silaturahim, memutus hubungan kekerabatan, sahih. Tetapi ayat ini tidak hanya khusus silaturahim saja. Nah, makanya di sini disebutkan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullah, wa hadza yadkhulu fihi asya'u katsirah. Maka ini masuk di dalamnya banyak perkara yang Allah perintahkan kita untuk menyambung. Itu bukan hanya tali silaturahim saja, tapi banyak perkara. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah amarana, memerintahkan kita, an nasila ma bainana wa bainahu, untuk menyambung hubungan antara kita dengan Allah, bil imani bi, dengan beriman kepadanya. Jadi beriman itu termasuk di antara menyambung hubungan dengan Allah. Nah, orang-orang fasik memutusnya. Jadi enggak ada hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tali yang menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang beriman punya tali itu, yaitu apa? Tali keimanan. Ya, tali keimanan. Wal qiyami bi ubudiyatihi, dan menegakkan peribadatan kepadanya. Ini juga sama. Di antara bentuk perintah Allah menyambung hubungan dengan Allah dengan beribadah. Orang-orang fasik memutus hubungan ini. Wa ma bainana wa baina rasulihi, dan juga hubungan yang harus disambung antara kita dengan antara Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bil imani bih, dengan beriman kepada Rasulullah. Ini juga menyambung hubungan. Ya, agar kita terhubung dengan Rasulullah SAW, maka kita harus menjaga hubungan ini dengan tali keimanan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatihi, mencintainya, wa ta'zirihi, mengagungkannya, memuliakannya, wal qiyami bihuquqihi, dan menegakkan hak-haknya, ya, bersolawat kepadanya. Ini termasuk di antara bentuk menyambung hubungan dengan Rasul. Dan orang-orang fasik lagi-lagi memutusnya. Nah, baru setelah itu wa ma bainana wa bainal walidaini wal aqarib, dan juga hubungan
yang perlu disambung antara kita dengan kedua orang tua dan para kerabat. Nah, ini baru apa? Silaturahim. Ya. Menyambung hubungan darah, silaturahim. Wal ashab, para sahabat, wasairil khalq, dan seluruh makhluk. Ya, bil qiyami bitilkal huquq, untuk menegakkan hak-hak yang ada hak orang tua, hak kerabat, hak saudara, hak sahabat, hak manusia, allati amarallahu an nasilaha, yang Allah perintahkan untuk kita sambung. Nah, ini adalah hal-hal yang banyak ya yang Allah perintahkan untuk disambung. Jadi bukan hanya menyambung hubungan kerabat saja, menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan Rasulullah, termasuk menjaga hubungan dengan orang tua. Nah, fa ammal mu'minuna, adapun orang-orang yang beriman, fa wasalu ma amarallahu bihi an yusala min hadhil huquqi, maka mereka senantiasa menyambung, menjaga agar hubungan itu benar-benar terjalin apa yang Allah perintahkan untuk disambung dari hak-hak ini. Inilah orang-orang yang beriman, ya, senantiasa menjaga agar hubungan ini tetap terjalin. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan antara yaitu seorang mukmin dengan Rasulnya, dan juga hubungan antara sesama manusia dengan manusia yang lain. Seorang mukmin maka menjaga hubungan ini senantiasa tersambung. 6. Wa amal fasiqun, adapun orang-orang fasik, faqata'uha, maka mereka memutusnya, wa nabadhuha wara'a dhuhurihim, mereka campakkan di belakang punggung-punggung mereka, mu'tadina anha bil fisqi wal qati'ah, mereka ganti dengan kefasikan dan pemutusan. Ya, mereka ganti hubungan dengan Allah dengan pemutusan. Wal amali bil ma'asi, dan mereka juga berbuat kemaksiatan. Wa huwal ifsadu fil ard, yaitu berbuat perusakan di muka bumi. Ya, ini adalah keadaan orang-orang fasik. Memutus hubungan dengan Allah, menggantinya dengan kemaksiatan dan berbuat kerusakan di muka bumi. Faulaika, maka mereka itulah, ai man hadhihi sifatuhu, yaitu siapa yang memiliki sifat semacam ini, humul khasirun, mereka orang-orang yang merugi. Ya, mereka adalah orang-orang yang merugi. Setelah mereka tidak mempercayai atau mereka tidak mengimani tentang perumpamaan yang ada, lalu mereka mendapatkan kesesatan karena kefasikan mereka, lalu mereka melanggar perjanjian Allah, perjanjian dengan sama makhluknya, lalu mereka juga memutuskan hubungan dengan Allah, memutuskan hubungan dengan Rasulullah, termasuk memutus hubungan dengan sesama kerabat, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, maka hasil akhirnya mereka mendapatkan kerugian. Humul khasiruna fid dunya wal akhirah, mereka orang-orang yang rugi di dunia dan akhirat. Fahasaral khasarata fihim, maka Allah batasi kerugian itu hanya ada pada mereka. Artinya orang mukmin tidak
mendapat kerugian. Tapi merekalah yang mendapatkan kerugian. Hanya mereka sajalah yang mendapatkan kerugian. Lianna khusranahum amun fi kulli ahwalihim. Karena kerugian mereka itu umum. Kerugian yang mereka dapatkan itu umum. Fi kulli ahwalihim, di seluruh keadaan mereka. Ya, di seluruh keadaan mereka. Di dunia rugi, di akhirat juga rugi. Jadi benar-benar apa? Merugi yang sangat. Laisa lahum naun minar ribhi, tidak ada sedikit pun mereka mendapatkan bagian keuntungan. Enggak ada sama sekali untungnya hidup mereka. Lianna kulla amalin salihin, karena setiap amal saleh syartuhu al-imanu, syaratnya adalah iman. Faman la imanalah, maka barang siapa yang tidak memiliki iman, la amalalah, maka tidak akan punya amal. Ya, orang-orang kafir, orang-orang fasik model ini, mereka hidupnya senantiasa rugi. Karena di dunia mereka tidak bisa beramal. Karena syarat amal itu harus memiliki iman, dan mereka orang yang tidak beriman. Lalu apa yang mau diharapkan dari kehidupannya? Ya. Jadi dunia mereka rugi, akhirat mereka juga tambah rugi. Nah, seperti itu. Syarat seseorang itu bisa beramal itu harus punya iman. Kalau nggak punya iman, maka amalan apapun pasti tertolak. Ada orang yang belum masuk Islam, sholat misalnya, maka sholatnya nggak akan diterima. Ada orang yang tertarik dengan puasa, tapi dia belum masuk Islam, maka tidak akan diterima puasanya. Meskipun dia mengerjakan puasa, syarat dan rukunnya rukun-rukun terpenuhi, yaitu tidak makan dan minum sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tapi dia nggak punya iman, tidak bersyahadat, maka tidak akan diterima, rugi amalannya di dunia. Nah, ya, faman la imana lahu la amalalah. Siapa yang tidak punya iman baginya, maka tidak akan ada amal baginya. Wa hadzal khasaru huwa khasarul kufri, dan kerugian ini adalah kerugian dari kekufuran. Ruginya orang kafir ya seperti ini. Wa ammal khasarul ladzi qad yakunu kufran wa qad yakunu ma'siyatan. Adapun kerugian yang terkadang itu berupa kekufuran, wa qad yakunu ma'siyatan, terkadang berupa kemaksiatan, wa qad yakunu tafritan fi tarki mustahabbin, dan terkadang menyepelekan perkara yang mustahab, meninggalkan amalan-amalan yang disunnahkan. Al-mazkur fi qawlihi ta'ala, yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusrin. Fahadha amun likulli makhluqin, maka kerugian ini umum mencakup semua makhluk. Ya, illa man ittasafa bil iman, kecuali siapa yang disifati dengan keimanan, wal amali saleh, dan beramal saleh, wat tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr, dan saling mewasiatkan di dalam kebenaran dan saling mewasiatkan di dalam kesabaran. Nah, kalau ini maka ada kalanya orang yang merugi
di sini adalah orang-orang yang beriman. Dia beriman, beramal soleh, tapi dia kurang di dalam masalah-masalah perkara-perkara sunnah misalnya. Ya dia merugi. Tapi kerugian ini tidak sampai pada kerugian kekufuran tadi. Kalau kerugian karena kekufuran, maka ini kerugian yang mutlak. Ya, kerugian yang sangat, yang sama sekali tidak ada untungnya. Ini bahasa mu'alif tadi. Ya, laisa lahum nau'un minar ribhi, sama sekali tidak ada untungnya. Tapi kalau orang yang lalai tapi dia beriman, masih punya keuntungan dia. Dia masih punya iman. Iman ini modal utama. Ya, iman ini modal berharga. Ibarat orang jualan itu modal utama iman. Nah setelah itu baru apakah dagangannya untung atau tidak. Ada kalanya untung sedikit, ada kalanya untung banyak. Ini kalau orang yang beriman. Semakin beriman, semakin beramal saleh, semakin banyak keuntungannya. Tapi kalau dia hanya punya modal iman tapi kurang amal, maka dia merugi. Tapi kerugiannya bukan kerugian seperti orang kafir yang kerugiannya mutlak, habis semua modalnya, nggak ada untung sama sekali. Ya, dan ini masih bisa ditolerir. 6. Wa haqiqatuhu, dan hakikat dari kerugian itu adalah fawatul khairi, kehilangan kebahagiaan, ya, kehilangan kebaikan. Jadi dia kehilangan sesuatu hal yang baik. Alladzi kana al-'abdu bisadadi tahsilihi wa huwa tahta imkanihi. Dan kebaikan itu adalah sesuatu yang seorang hamba itu butuh untuk meraihnya, dan itu berada di bawah kemungkinannya. Jadi masih ada kemungkinan seorang hamba itu mendapatkan kebaikan. Apalagi kalau bisa, yaitu mewujudkan 4 sifat yang disebutkan di dalam surat Al-Asr. Ya, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus salihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Kalau semua ini bisa diwujudkan, maka dia akan memperoleh keuntungan yang mutlak, sama sekali nggak ada kerugian. Tapi siapa yang kurang sedikit bagian dari 4 ini, maka dia akan mendapatkan kerugian yang setimpal. Ingat, kerugian yang setimpal. Mana kurangnya, disitulah ruginya. Tapi dia tidak mendapatkan kerugian mutlak seperti orang kafir. Nah ini, jadi ada 2 macam kerugian yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Taib. Nah sekarang kita masuk pada ayat berikutnya, ayat ke-28. Silakan dibaca ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib. Tsumma qala ta'ala, setelah itu Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kalian itu kafir kepada Allah,
sedangkan kalian dahulunya itu mati, kemudian Allah hidupkan kalian, kemudian Allah matikan kalian lagi, kemudian Allah hidupkan kalian lagi, kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ayat yang ke-28 dari surat Al-Baqarah. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan kepada kita betapa bergantungnya hidup mati kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kaitkan dengan mengapa engkau menjadi kafir. Diawali dengan firman-Nya, kaifa takfuruna billah. Bagaimana mungkin kalian itu kafir kepada Allah? Karena kalau kita fikir secara logika, orang yang hidup matinya bergantung pada Tuhan satu-satunya, maka secara logika tidak akan mungkin dia kafir kepada Tuhannya. Ini secara logika. Hidup matinya ada di tangan Tuhannya, lalu dia hidup dalam keadaan kafir kepada Tuhannya, maka nggak masuk akal. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan di ayat ini, ya, kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah? Apa hujah kalian itu? Kok berani-beraninya kalian kafir kepada Allah? Kalian tidak menciptakan diri kalian sendiri, kalian tidak menghidupi diri kalian sendiri, dan kalian tidak tinggal di bumi kalian sendiri. Apalagi yang mau diharapkan dari seorang manusia yang hidupnya dan matinya di tangan Tuhannya. Nah, maka mari kita baca penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala tentang ayat ini. Hada istifhamun bima'na ta'ajjubi wa tawbihi wal inkar. Ini adalah istifham, pertanyaan, tapi memiliki makna hal yang mengherankan sekaligus celaan dan pengingkaran. Ya, kaifa. Kaifa itu kata tanya. Bagaimana? Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Nah, ini pertanyaan biasa. Tapi kalau kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kafir kepada Allah? Ini bukan pertanyaan biasa. Kenapa sih kalian kok kafir? Tapi ini pertanyaan yang mengandung makna heran. Bagaimana mungkin kalian kafir? Sekaligus ini bentuk celaan dan pengingkaran. Ya, karena keterangan selanjutnya menunjukkan hal itu. Allah berhujjah dengan dirinya yang mematikan dan menghidupkan manusia dan mengembalikan lagi manusia kepada dirinya. Nah, ai maknanya kaifa yahsulu minkumul kufru billah, bagaimana mungkin kekufuran itu terjadi pada kalian kepada Allah, terjadi di dalam diri kalian. Bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah? Alladzi khalaqakum minal adam, yang telah menciptakan kalian dari ketiadaan. Ya, yang Allah bahasakan di dalam firman-Nya amwata. Mati yang pertama kita itu mati karena kita belum ada. Ya. Allah itu mematikan kita 2 kali dan menghidupkan kita dua kali. Kita sudah mengalami hidup pertama dan mati pertama. Kita sudah mengalami masa mati yang pertama dan hidup yang pertama.
Kita belum merasakan mati yang kedua dan kehidupan yang kedua. Mati pertama ya saat kita belum lahir. Kita tidak dikenal, tidak disebut namanya. Ya, itu kita mati. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Nah, inilah kita sekarang. Kehidupan pertama sedang berlangsung. Taib. Jadi Allah telah menciptakan kalian dari ketiadaan, wa an'ama 'alaikum bi asnafin ni'am. Dan Allah telah memberikan nikmat kepada kalian dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Allah tidak hanya hidupkan kita, tapi juga Allah fasilitasi hidup kita. Tidak hanya memberikan kita nyawa untuk bisa hidup, tapi juga memberikan berbagai macam hal-hal yang kita butuhkan untuk hidup. Tempat tinggal, makanan dengan beraneka ragamnya, pasangan. Nah ini, dan ini sudah kita bahas di ayat sebelumnya. Tsumma yumitukum inda istikmali ajalikum. Kemudian nanti Allah akan mematikan kalian ketika sempurna ajal kalian. Wa yujazikum fil qubur. Lalu Allah akan membalas kalian di kubur. Tsumma yuhyikum ba'dal ba'tsi wan nusyur. Kemudian Allah akan hidupkan kalian lagi. Ya, di padang mahsyar, di hari kebangkitan. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian akan kembali. Fayujazikumul jazaa'al awfa. Lalu Allah akan membalas kalian dengan balasan yang paling sempurna. Fa idza kuntum fi tasarrufihi, maka ketika kalian itu berada di bawah kekuasaan Allah, wa tadbirihi, dan pengaturan Allah, wa birrihi, dan kebaikan dari Allah, wa tahta awamirihi ad-diniyah, dan kalian berada di dalam kerangka-kerangka perintahnya yang bersifat agama. Wa min ba'da dzalik tahta dinihil jazai, dan juga kalian berada di bawah yaitu balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala. Afa yaliqu bikum an takfuru bih, maka apakah pantas, layak bagi kalian untuk kufur kepadanya. Yang tadi saya sampaikan, secara logika enggak masuk akal kalau hidup kita itu semuanya bergantung pada Allah. Semua yang kita dapatkan itu kebaikan dari Allah. Tidak ada satupun kita yang keluar dari kebaikan Allah. Maka tentu tidak pantas untuk kita kufur kepada Allah. Tapi nyatanya ada orang-orang kafir tersebut. Maka diingatkan dengan ayat ini, afayaliku bikum an takfuru bih, maka pantaskah kalian kufur kepada Allah. Wa hal hadza illa jahlun 'azimun wa safahun wa hamaqatun. Tidaklah ini terjadi kecuali karena kebodohan yang besar dan kedunguan dan kepandiran yang dahsyat. Ya, balil ladzi yaliqu bikum, bahkan yang pantas bagi kalian an tu'minu bihi wa tattaqu, untuk beriman kepadanya dan bertakwa kepadanya, wa tashkuruhu wa takhafu 'adzabah wa tarju thawabah, kalian bersyukur kepadanya, kalian beriman kepadanya, takut azabnya, dan mengharap pahala, mengharap balasan. Nah ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mengingatkan manusia sedemikian rupa, sangat jelas dan gamblang,
Lalu bagaimana respon manusia? Kalau manusia responnya abai, nah itulah orang yang disesatkan Allah. Kembali lagi, sudah diingatkan, sudah bisa mencerna dengan akal sehat, jelas, sadar, paham, tapi tetap tidak mau beriman. Bukan salah Allah nggak ngasih hidayah, tapi salahnya sendiri yang melepaskan hidayah. Ya, maka sekali lagi kalau Allah menyesatkan hambanya itu bukan karena Allah zalim, Allah semena-mena, tapi mereka sendiri yang tidak mau dapat hidayah. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah beri hidayah banyak manusia dan Allah juga beri kesesatan banyak manusia. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah orang itu tersesat atau disesatkan Allah ya kecuali karena kefasikannya. Nah, ini bentuk kefasikan sudah diingatkan. Kaifa takfuruna billah, wahai manusia, kok kalian berani-beraninya kafir kepada Allah? Wa kuntum amwata, kalian dulu sebelum hidup itu kalian mati. Ya, kalian tidak dikenal sama sekali, wujud kalian tidak ada, nama kalian belum tercatat akte, orang tidak tahu siapa kalian. Fa ahyakum, kemudian Allah yang hidupkan kalian. Manusia ini pasti sadar, pasti mengakui, iya saya dulu mati kemudian diciptakan Tuhan. Ya, summa yumitukum summa yuhyikum, kemudian nanti kalian akan mati lagi, dan manusia lagi-lagi akan sadar suatu ketika mereka akan mati lagi. Nah, setelahnya ada sebagian manusia yang ingkar, setelah mati ya saya nggak hidup lagi. Nah, ini juga apa? Termasuk diantara bentuk penentangan. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Allah sampaikan ayat ini kepada siapapun yang dikehendakinya dari orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir, lalu mereka mencerna, lalu mereka ambil sikap, disitulah ya titik krusial Allah kasih hidayah atau tidak. Kalau orang itu abai, ya ini kan apa gitu ya, hanya dianggap sebagai angin lalu atau dongeng masa lalu, seperti orang-orang kafir yang menganggap Al-Quran itu sebagai asatirul awwalin, dongengan orang-orang terdahulu. Ya sudah, akhirnya disesatkan Allah. Allah nggak salah, sudah dapat petunjuk, tidak dimanfaatkan, dijauhi, diabaikan, yudhillu bihi katsira, Allah sesatkan banyak manusia. Tapi orang yang beriman, yang sadar, iya benar, kita ini dulu bukan apa-apa, kemudian tiba-tiba Allah hidupkan, Allah kasih nikmat, lalu Allah matikan lagi, nanti dibangkitkan lagi. Ya sudah, kita harus beriman ini kepada Tuhan yang menciptakan, mematikan, memberikan rizki. Sami'na wa ata'na. Nah, orang seperti inilah yang pantas dapat hidayah. Wa yahdi bihi katsira. Allah kasih hidayah, Allah kasih kesesatan. Bukan semena-mena, ya, bukan tanpa alasan, bukan seenaknya, tapi ini kembali kepada manusia itu sendiri. Kalau dia beriman, merespon petunjuk Al-Quran dengan baik, hidayah itu akan menyapanya. Tapi tetap harus dijaga, ya. Nah, seperti itu. Maka ini ayat yang jelas untuk mengingatkan kita sebagai manusia yang lemah, kalau kita ini nggak ada apa-apanya jika tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Masuk ayat berikutnya, silakan dibaca.
Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita tentang kemahakuasaannya. Setelah Allah mempertanyakan kekufuran sebagian manusia yang dia itu hidup matinya di tangan Allah, kemudian Allah pun menjelaskan bahwa segala yang Allah ciptakan ini untuk manusia. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian ma fil ard jami'ah, apa-apa yang ada di atas permukaan bumi ini seluruhnya. Jadi seluruh apa yang ada di permukaan bumi ini untuk manusia. Makhluk yang paling berhak memanfaatkannya adalah manusia. Khalaqa lakum, menciptakan bagi kalian. Tsumma stawa ilas sama, kemudian Allah bermaksud menciptakan langit. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu Allah jadikan langit itu 7 lapis. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Taib. Mari kita baca penjelasan dari al-muallif Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa-apa yang di atas muka bumi ini seluruhnya. Ay khalaqa lakum, yaitu Allah yang telah menciptakan bagi kalian birran bikum wa rahmatan, sebagai bentuk kebaikan bagi diri kalian dan sebagai bentuk kasih sayang Allah atas diri kalian. Ya, kalau Allah nggak sayang kita, ya setelah diciptakan kita dibiarkan mau ngapain. Tapi nyatanya Allah berikan kita segala sarana prasarana untuk hidup. Ya, ini tanda Allah baik sama kita. Allah sayang sama kita. Jami'a ma 'alal ard, segala sesuatu apa-apa yang ada di atas bumi Allah ciptakan itu untuk manusia. Lil intifai, untuk diambil manfaatnya. Wal istimta'i, untuk dijadikan sebagai nikmat, ya, dinikmati. Wal i'tibari, dan untuk dijadikan pelajaran. Wa fi hadhil ayah, dan di dalam ayat ini al-azimah yang agung, dalilun, merupakan dalil ala anna al-asla fil asya' al-ibahatu wat taharah. Ya, bahwasanya segala sesuatu, bahwasanya al-asal, pada asalnya, pada dasarnya, fil asya, segala sesuatu itu, al-ibahatu wat taharah, hukumnya mubah dan suci. Jadi ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama usul fikih kalau hukum asal segala sesuatu yang ada di permukaan bumi itu halal dan suci. Ya, hukum asal segala sesuatu yang ada di permukaan bumi itu halal dan suci. Halal artinya boleh untuk dikonsumsi, suci artinya tidak najis. Li'annaha siqat fi ma'ridil imtinan, karena ayat ini dibawakan dalam bentuk penganugerahan,
Apa artinya? Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa-apa yang di atas muka bumi ini jami'an. Ini bentuk anugerah. Allah menganugerahkan kepada kita semua yang ada di atas muka bumi untuk kalian. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan semua yang ada di muka bumi ini hukum asalnya mubah, halal dan suci. Hukum asal ya, kita tidak mengeluarkan dari hukum asalnya kecuali karena ada dalil. Nah, kalau ada dalil yang lain maka berubah sesuatu itu menjadi beda lagi. Makanya kita kalau menemui makanan-makanan atau hewan-hewan yang diharamkan, maka kita tidak jumpai melainkan hanya beberapa. Ya, di antaranya hewan yang khaba'is, yaitu hewan yang menjijikkan. Pokoknya segala macam yang masuk kategori menjijikkan enggak boleh. Lalu ada lagi hewan buas yang bertaring, enggak boleh. Ada lagi burung yang memiliki cakar kuku yang panjang, itu enggak boleh. Ya sudah. Selain itu hukum asalnya boleh. Maka ini kembali kepada ayat tadi. Ma fil ardi jami'an, semua yang ada di muka bumi ini hukum asalnya boleh, kecuali yang dilarang, dan itu sedikit dibanding dengan yang halal. Ya, yang dilarang itu sedikit dibandingkan dengan yang dihalalkan. Minum juga sama, segala macam air, segala macam apa yang ada itu boleh. Air laut diminum boleh, air hujan diminum boleh, suci. Ya, air sumur, air sungai. Yang tidak boleh kalau ada larangannya, kalau ada najisnya, kalau itu memabukkan, kalau itu memadharatkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ayat ini menunjukkan segala sesuatu itu secara asal hukumnya mubah, halal dan taharah, suci. Yakhruju bidzalikal khaba'its, yang keluar darinya segala macam al-khaba'its, itu hal-hal yang kotor. Ya, kalau hal-hal yang kotor enggak masuk di sini. Fa inna tahrimaha aidan yu'khadhu min fahwal ayah, karena pengharaman terhadap al-khaba'its, hal-hal yang kotor, itu juga diambil dari pemahaman ayat ini. Wa ma'rifatil maqsudi minha, dan juga mengetahui maksud dari kandungan ayat. Wa annahu khalaqaha linaf'ina, karena Allah menciptakan semua ini untuk manfaat kepada kami, kepada kita. Fama fi dararun fahuwa kharijun min dzalik, adapun kalau ada kemadaratannya maka keluar dari hal tersebut. Nah, ini wa min tamami ni'matihi, dan di antara bentuk kesempurnaan nikmat Allah, mana'ana minal khaba'isi tanzihan lana, Allah melarang kita dari berbagai macam hal-hal yang kotor, yang khaba'is, yang merupakan tanzihan lana, agar kita itu menjadi bersih, ya, agar kita menjadi bersih. Taib. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan segala sesuatu yang Allah persembahkan untuk kita, segala sesuatu yang Allah berikan untuk kita itu ada dibatasi pada yang halal-halal saja. Ya. Dan di ayat yang lain, wa yuharrimu alaikumul khaba'its, Allah mengharamkan atas kalian al-khaba'its. Berarti sesuatu yang ada di permukaan bumi, kalau itu sifatnya khabith,
itu bukan untuk kita. Enggak boleh kita memanfaatkannya. Karena tidak akan mungkin bisa diambil manfaatnya. Kalaupun ada, madharatnya lebih besar. Ya, kita dilarang makan bangkai misalnya karena khaba'ith. Memang benar secara asal segala sesuatu yang ada di muka bumi itu halal. Tapi ada yang dilarang. Kalau yang dilarang maka itu memang bukan diperuntukkan untuk kita. Ya. Jadi ayat atau keumuman ayat al-aslu fil asya'i al-ibahah, ini sekali lagi kalau tidak ada larangannya. Segala sesuatu hukum asalnya mubah, halal, ini jika tidak ada larangannya. Ya, kita makanya nggak perlu istilahnya memerinci yang dihalalkan. Ayam halal, ya, sapi halal, kambing halal. Kalau semua, kemudian buah ya, jeruk halal, apel halal, anggur halal. Ini semua kalau diperinci kehalalannya nggak habis-habis. Cukup segala sesuatu hukum asalnya halal. Cuman ada yang dilarang. Nah, di antara sifat-sifat yang dilarang tadi sudah kita sebutkan, menjijikkan. Ya. Kemudian memabukkan. Ya, kemudian bangkai dan lain sebagainya. Dan itu hanya sedikit saja. Dibandingkan dengan yang dihalalkan jauh lebih banyak. Taib. Qauluhu, kemudian firman Allah Ta'ala, tsumma stawa ilas sama. Kemudian Allah bermaksud untuk menciptakan langit, fasawwahunna sab'a samawat, lalu Allah jadikan langit itu 7 lapis. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Istawa, sering kita dengar kata istawa. Di sini dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, istawa taridu fil Qur'an ala thalathati ma'ani. Istawa itu di dalam Al-Quran ada 3 makna. Ya, agar kita faham bahwa istawa itu tidak melulu bermakna bersemayam. Dan memang ini yang menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Istawa bermakna ala wartafa'a, yang sering diartikan dengan bersemayam di atas arsy. Sahih. Tapi ternyata kata istawa itu bukan hanya itu saja maknanya. Ada 3 makna setidaknya. Fataratan la tu'addi bil harf. Terkadang kata istawa itu tidak muta'addi dengan huruf. Muta'addi itu dia tidak memiliki objek. Jadi kata istawa tanpa ada objek sambungnya, tanpa ada kata atau huruf sambungnya. Nah, fayakunu ma'naha al-kamalu wat tamam. Maka maknanya adalah sempurna. Maknanya adalah sempurna. Kama fi qaulihi ta'ala an Musa alaihi salam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Musa alaihi salam dalam surat Al-Qasas ayat ke-14. Allah berfirman, walamma balagha ashuddahu wastawa. Ya, walamma balagha ashuddahu wastawa, dan ketika telah
Dan ketika Musa itu telah cukup umur, balagha asyuddahu, cukup umur, wastawa, dan sempurna akalnya. Jadi istawa di sini maknanya sempurna. Dan istawa di sini tidak menyambung, tidak bersambung dengan apapun, huruf apapun. Ya. Tidak ada istawa ila atau istawa ala atau istawa fi atau apalah itu. Istawa ini berdiri sendiri, tidak ada huruf sambungnya. Ini yang disebut dia tidak muta'addi dengan huruf apapun. Istawa tok saja. Nah, wataratan, dan terkadang, ini makna yang kedua ini. Makna yang kedua. Terkadang bimakna ala wartafa'a, tinggi dan di atas. Istawa itu terkadang bermakna tinggi dan di atas. Wadzalika idza uddiyat bi ala. Yang demikian itu kalau dia muta'addi dengan huruf ala. Jadi ada kata sambungnya. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsummastawa 'alal 'arsy." Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian dia Allah istawa 'alal 'arsy, di atas arsy-nya. Jadi ada kata sambungnya, huruf apa? Ala. Dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-13, litastawu 'ala zuhurihi, supaya kalian istawu, ya, kalian itu apa? Duduk ala zuhurihi, di atas punggung kendaraan, di atas, ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi istawa ala ini secara makna bahasa artinya tinggi di atas. Nah, yang jadi masalah itu kalau istawa ini disandarkan kepada Allah, maka jangan kita samakan dengan makhluk. Di dalam surat Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah bersemayam tinggi di atas arsy-Nya. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk yang ketika naik kendaraan. Kalau naik kendaraan, litastawu 'ala zuhurihi, kalian wahai manusia duduk di atas punggung kendaraan. Jadi kalau makhluk itu di atas singgasana, di atas kendaraan, maka dia butuh kursi, dia butuh mendaki, dia butuh tumpangan dan lain sebagainya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy, Allah tidak butuh arsy. Cuman bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan kalau Allah itu istawa di atas arsy-Nya. Ini yang tidak bisa kita utak-atik. Bedanya di mana? Bedanya jangan serupakan Allah dengan makhluk. Itu saja. Allah tinggi di atas arsy-Nya, di atas langit yang ketujuh, sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian yang tidak sama dengan makhluknya. Jadi Allah istawa, iya. Makhluk istawa sama, iya. Tapi beda makna.
Allah istawanya tinggi di atas makhluk yang tidak serupa dengan makhluknya, sedangkan manusia istawa di atas kendaraan karena memang butuh kendaraan. Ya, sama seperti Allah dan makhluk hidup. Iya, Allah maha hidup. Karena kalau Allah nggak hidup, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala disebut Al-Hayyul Qayyum. Manusia juga hidup. Iya, manusia hidup, tapi manusia hidupnya terbatas. Kan sama-sama memiliki sifat, tapi kandungan sifatnya beda. Allah maha hidup yang tidak pernah diawali kematian dan tidak pernah diakhiri dengan kematian. Hidup yang mutlak. Sedangkan manusia hidupnya dibatasi. Pernah manusia itu mati dan nanti akan mati lagi, kemudian akan dihidupkan lagi. Jadi Allah hidup, manusia hidup, iya, cuman beda hakikatnya. Demikian pula dengan istawa. Ini kok istawa ada di dalam Al-Quran untuk manusia? Iya, karena memang secara makna bahasa istawa itu artinya tinggi di atas. Ya, manusia yang ada tinggi di atas kendaraan dia dinamakan istawa. Tapi kalau itu disandarkan kepada Allah, maka nggak boleh kita samakan. Apa-apa yang dikhususkan untuk Allah, maka khusus untuk Allah, sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya. Dan apa-apa yang disandarkan kepada manusia, ya sesuai dengan kelemahan manusia itu sendiri. Nah, itu kalau istawa bersambung dengan ala. Nah, yang ketiga, wa taratan takunu bima'na qasada. Terkadang istawa itu bermakna qasada, bermaksud. Kama idza uddiyat bi ila, apabila dia bersambung mutaaddi dengan huruf ila. Kama fi hadhil ayati, sebagaimana di dalam ayat ini. Nah, ya. Jadi tidak salah terjemahan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menjumpai di dalam terjemahan summa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama, bukan ala. Ya, kalau ala itu maknanya Allah tinggi, tapi kalau ila maka itu maksudnya qasada, bermaksud. Kemudian Allah itu bermaksud untuk menciptakan langit. Jadi ayat ini benar, terjemahannya juga benar. Karena istawa di ayat ini bersambung dengan huruf apa? Ila. Ya, summastawa ilas sama. Dan bisa menjadi beda maknanya kalau summastawa alas sama. Nah, kama fi hadhil ayat ay lamma khalaqa ta'ala al-ardha, yaitu ketika Allah menciptakan bumi, qasada ila khalqis samawat, maka Allah pun bermaksud untuk menciptakan langitnya. Ya, jadi ini murni tahapan Allah menciptakan langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian bumi dan segala seisinya. Kemudian setelah itu Allah menciptakan apa? Langit. Bukan Allah bersemayam di atas langit. Ya, ada ayatnya sendiri tapi beda konteks. Ini tahapan Allah menciptakan bumi dan langit. Allah ciptakan dulu bumi, kemudian setelah itu Allah ciptakan langitnya. Fasawwahunna sab'a samawat, maka Allah pun menciptakan langit itu menjadi 7 berlapis. Fa khalaqaha wa ahkamaha wa atqanaha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menciptakan langit tersebut, kemudian menjadikannya
kokoh, ya, dan kemudian menjadikannya sempurna. Ya, Allah menjadikan langit itu 7 lapis, diciptakan, dikembangkan dan disempurnakan. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Faya'lamu ma yaliju fil ard, maka dia Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar darinya, wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke atas langit, wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan dia juga mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian perlihatkan. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan dialah Allah yang juga mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit, ya, dengan 7 lapis ini Allah Maha tahu. Dengan langit ini nanti apa yang naik, apa yang turun. Demikian pula yang ada dalam bumi. Ini semua tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa katsiran ma yaqrinu baina khalqihi lil khalq wa isbati ilmihi. Dan kebanyakan, sering sekali Allah itu menyandingkan penciptaannya terhadap makhluk dengan penetapan ilmunya. Kama fi hadhil ayah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, di dalam Al-Baqarah 29. Ya. Jadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah akhiri dengan apa? Wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, nanti bisa kita jumpai lagi mungkin ya. Jadi apa ayat-ayat yang terkait dengan penciptaan Allah terhadap makhluk, terhadap bumi dan seisinya, biasanya itu ditutup dengan statement Allah Maha mengetahui. Biasanya. Ya, seperti di ayat ini, wa huwa bikulli syai'in alim. Wa kama fi qaulihi ta'ala, ya, dan juga sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang lain, yaitu di dalam surat Al-Mulk, ya, ayat yang ke-14, Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak tahu apa yang kalian lakukan, wahai manusia? Wa huwal latiful khabir, padahal dia itu maha halus lagi maha mengetahui. Ya. Nah, ini jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang makna penciptaan, maka seringkali Allah itu menyandingkan kalau Allah maha tahu. Nah, apa hikmahnya? Li'anna khalqahu lil makhluqat adla dalilin ala ilmihi wa hikmatihi wa qudratihi. Karena pencintaan Allah terhadap makhluknya itu adalah dalil yang paling jelas akan ilmu Allah, hikmah Allah dan kekuasaan Allah. Jadi rahasia di balik penciptaan Allah, disitulah kita mengetahui ilmu Allah, hikmah Allah dan kemahakuasaan Allah. Silakan ibu-ibu sekalian renungkan apapun yang Allah ciptakan, maka nggak akan keluar dari 3 hal mendasar ini. 3 hal mendasar. Apa ini? Ilmu Allah, hikmah Allah dan kemahakuasaan Allah. Ya. Semut misalnya. Ya, semut. Ya kadang-kadang yang gigit kita gitu ya. Oh, makanya Allah Maha tahu semut itu kecil. Kalau besar misalkan, kalau besar kita dimakan. Wong kecil aja nyelekitnya bukan main. Untung kecil. Nah, ini ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Allah Maha tahu kalau semut itu pantasnya diciptakan dengan bentuk yang kecil. Hikmahnya apa? Ya hikmahnya kita segede ini jangan sombong. Oh dicokotnya semut aja nangis. Ya, subhanallah, dengan penciptaan semut ini kita tahu kalau manusia itu ya jangan sombong. Digigit hewan kecil aja apa? Sakit. Ya, dan kekuasaan Allah luar biasa. Ya. Makhluk sekecil itu bisa membuat sakit manusia segede ini. Ini. Jadi satu penciptaan itu akan luput dari ilmu Allah, hikmah Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sering sebutkan tentang penciptaan diakhiri dengan ilmu Allah. Wallahu taala alam shawab. Baik, masyarakat muslimin, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini sampai pada ayat ke-29. Pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan biidznillah ayat yang ke-30. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.